Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika an adilla dhalala aw azilla aw zalla aw adlima aw dhalama aw ajhala aw yajhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Hadratan muhtaramin yang tansah kula hormati dumateng Yai Said, Rama Dr. Teguh, Mas Pawan Sesetia, Mas Koko, Pak Waris, Yai Trunadi, lan para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah dargi hormatan. Kula kinten ingkang sampun dipun ngendikaken para sesepuh ini sepuh kula wau wonten ngajeng sampun cekap menika ibaratnya sampun genep inggih menika dados senjata nek miturut akademik menika kagem metodologi, kagem menganalisis segala sesuatu. Kula kinten sampun nyekapi pramila namung nambah sekedhik kemawon babagan masalah bahwa di dalam keilmuan itu ada yang namanya, kalau di dalam bahasa hadisnya itu al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu seperti tentara yang disiapkan. Sisi yang lain bahwa ada yang namanya binary system. Secara sunatullah ada pasangan-pasangan di dalam hidup kita ini. Siang, malam, baik, buruk, gelap, terang, itu senantiasa berjalin dan berkelindang. Kalau menurut ilmunya Pak Dr. Supriyanto itu, ilmu bakteri maupun virus itu harus ada di dalam diri tubuh kita. Beliau menggambarkan 20% keburukan, nanti 50%-nya adalah kebaikan. Maka kalau ingin mencapai keseimbangan itu memang ya seperti itu, bahwa yang namanya bakteri dibutuhkan di dalam tubuh kita. Tetapi kalau berlebihan akhirnya malah menjadi tidak ada kebaikan. Pun adanya virus ketika menika beredar di seluruh dunia, yang kalau saya kutip pendapatnya Profesor Joko, bahwa virus corona hari ini itu aslinya memang adalah ciptaan dari Allah, ini ya, makhluknya Allah. Tatkala kemudian ditanyain oleh beliau, kamu itu siapa? Ya makhluknya Allah. Tapi kemudian itu ditunggangi oleh iblis, oleh syaitan. Maka di situ ada gambaran bahwa tatkala yang namanya virus ini hanya berupa berita, kemudian menjadikan kita itu takut, menjadikan ada was-was fi sudurin nas, di dalam hati manusia itu ada ketakutan, maka benar sekali bahwa virus itu memang ada penumpang gelapnya, yaitu yang namanya syaitan dan anak turunnya, yang semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dan dijauhkan dari segala mara bahaya termasuk virus ini. Amin Allahumma amin. Maka disitulah kemudian yang namanya keburukan itu senantiasa pasti ada yang namanya kebaikan, ya. Ada kebaikan di dalam virus itu. Kebaikannya apa? Ya mengingatkan, walaupun di sisi yang lain kemudian katakanlah misalnya ketika muncul probiotik yang itu merupakan fermentasi dari madu dan kurma atau juga air kelapa yang kemudian difermentasikan, itu cukup untuk menyerang keberadaan virus itu. Maka di sini sudah mengingatkan hasanah kenusantaraan, bahwa yang namanya air kelapa
tatkala itu hidup di Nusantara, kemudian dia bergabung dengan madu ataupun juga korma, yang notabene korma hidup di negeri Arab. Maka di situ ada persenyawaan, ada sintesa, ada al-arwahu junudun mujannada tadi, akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang Masya Allah luar biasa, dan itu akhirnya mampu menghancurkan yang namanya keburukan. Maka dari belajar dari hal ini, kalau tadi mencoba mogo botongo yang disampaikan oleh Mas Wawan Susetia tadi, siapapun orang yang bergerak mengendalikan virus atau memanfaatkan virus ini untuk misalnya menakut-nakuti rakyatnya, menakut-nakuti yang sebenarnya ketakutan itu justru kurang tepat. Kalaupun toh virus itu berbahaya, harusnya kemudian kembali kepada khasanah para sultan, para raja-raja Nusantara dahulu, selalu di situ ada sayembara. Sing sopo iso nambani itu golek tombo, niscaya lek lanang tak pek mantu, lek wedok tak rapi dhewe, ngoten nggih. Pertanyaannya sampai sekarang itu kok nggak ada yang namanya sayembara. Tak kayak hadiah. Pramila mungkin nika sarujuk kalian panjune Mas Koko kalau wau, pemahaman kita terhadap yang namanya virus ini memang harus mendalam. Karena apa? Fakta loh ini, ilmu pengetahuan modern mengatakan, dan saya juga belajar betul dari ahli virologi yang dimiliki oleh Pak Supriyanto, itu kan memiliki tim yang luar biasa menurut saya. Alat detektornya, SDM-nya, SDA-nya juga dalam artian teknologi yang dipakai ini untuk mendeteksi ini luar biasa. Bahwa yang namanya virus ini sudah lama sekali, bahwa tatkala virus ini menyerang manusia, karena dia mengalami mutasi gen, ya, mutasi gen itu perubahan yang terus-menerus, katakanlah C19, karena menggunakan hanya sudut pandang perspektif ilmu atau paradigma atau worldview atau alam pandang barat yang notabene hanya divaksin misalnya. Nah, kita ini nyon sewu bangsa Nusantara, Jawa di sini itu memiliki perspektif, memiliki paradigma, memiliki worldview, alam pandang yang menurut saya melampaui itu semuanya. Justru yang dikuatkan adalah imunitas. Imun kekuatan tubuh manusia itu yang harus dikuatkan. Bukan kemudian malah memasukkan penyakit ke dalam tubuh manusia. Jadi ini pendekatannya saja sudah berbeda. Artinya ngeten nyun sewu, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Tujuannya apa? Tubuh kita itu agar terbangun tentara-tentara untuk menyerang itu, sehingga tatkala virus itu masuk, maka kita sudah punya kekuatan untuk melawannya. Kan ngeten konsep dari vaksin itu. Persoalan yang mendasar dalam ilmu pengetahuan sejauh atau sependek yang saya ketahui, virus itu karena selalu mengalami mutasi gen, perubahan yang terus menerus, dan itu sudah para ahli sepakat bahwa kenapa influenza itu belum sampai hari ini belum ada vaksinnya, karena apa? Mengalami perubahan. Jadi misalnya C19 sudah ditemukan vaksinnya, sangat boleh jadi karena sudah mengalami mutasi gen tadi itu, ini mengalami perubahan dari C19 ke C20. Di vaksin C19 tidak kodal, akhirnya yang muncul C20 dengan malah lebih kuat lagi, kan kurang lebihnya. Maka di sini harusnya ada pendekatan, ada sudut pandang, jarak pandang, perspektif lain, alam pandang lain. Harusnya bagaimana? Ya kalau di dalam Islam itu kan nyun sewu,
dan juga mungkin di Jawa yang justru misalnya yang diserang adalah imunitasnya, ya sudah diberikan air kelapa ataupun juga diberi kurma, itu imunitasnya kan terbangun dengan bagus, sehingga tatkala misalnya kena yang namanya virus dari luar, karena imunnya yang dikembangkan dari bahan-bahan yang alami tadi, maka misalnya di sini akan ada penetralisir, atau kalau bahasanya Cak Nun itu iso mawangi. Nah, ini loh. Mawangi ini yang hari ini maaf ngapunten sangat itu tidak kita ketemukan kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Yang hari ini sebenarnya kita sangat berharap ada tokoh-tokoh yang bisa mawangi kondisi bangsa Indonesia. Dan itu ada yang sementara ini masih hidden atau termasturkan. Nah, kan begitu. Maka sebagai penutup, para Bapak-bapak, Ibu sekalian, namun sumbang saran pemikiran kemawon, sudah saatnya sebenarnya adanya corona ini, adanya virus ini, yang kalau dikatakan taun atau wabah itu sebenarnya juga belum sampai ke sana kan begitu. Karena apa? Faktanya kemarin disampaikan orang-orang yang terkena sakit ini kan alhamdulillah justru tingkat kesembuhannya hampir 90% atau 98%. Sementara yang meninggal kurang lebih hanya beberapa persen saja. Artinya bahwa ini belum yang namanya tahun-tahun atau wabah itu dalam 1 jam 2 jam seperti zamannya kasus misalnya virus SARS atau virus flu burung itu kan jaraknya beberapa jam meninggal, dan itu misalnya terjadi secara nasional. Misalnya ini kan alhamdulillah tanpa divaksin misalnya selama 1 tahun lebih kita masih bertahan. Itu kan kalau bukan karena rahmatnya Allah yang menyayangi bangsa kita, bangsa Nusantara khususnya, ini tangeh lamun dengan begitu ya. Karena orang-orang barat kalau sudah kena virus itu juga ketakutannya luar biasa. Kita alhamdulillah bertahan. Pramila, para bapak-bapak ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang bahagia dan insya Allah mulia, karena kita malam hari ini kerahuan Romo Said dan para dalah kadang saking ngeringing grogol Kediri yang kersa rawuh wonten Paseban menika suatu kemuliaan dan suatu kanugrahan menurut saya, dan kami mengaturkan sekali lagi matur suwun sangat atas kerawuhanipun. Selalu ada rahasia di balik, misalnya dalam suatu hajat belum tercapai biasanya akan diberikan jalan-jalan keluar yang lain. Pramila mepilih mekanten ingkang kawula matur, kirang langkungipun nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.